Congregation, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Raja kita yang hidup dan berkuasa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oke, thanks buat teman-teman dari tim PWKGC yang sudah membawa kita untuk terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita memulai podcast kita sore hari ini. So, sekarang sudah ada Kak Justin. Yeay. Halo. Nah, Kak Justin akan ngobrol dengan kita, dengan saya, dengan Kakak untuk bahas mengenai tema yang sudah kita pilihkan untuk sore hari ini. Seperti kita tahu, tema bulan ini dari KGC adalah Empower. So kita akan discuss sekitar itu. Oke, halo Kak Justin. Halo. Ya, Kak Justin. Saya dapat info Kak Justin kalau Kak Justin ini katanya sempat bekerja di UNICEF. Bener nggak? Sebetulnya bukan bekerja secara langsung di UNICEF-nya, tapi dari UNICEF itu ada kolaborasi program dulu dengan kantor yang namanya Yayasan Drumsram, dan di situ saya bekerja. Jadi tidak hanya lembaga UNICEF saja, tapi ada beberapa lembaga yang lainnya yang kolaborasi program lah gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih ke media ketiga begitu antara UNICEF dengan Indonesia, lalu ada tengah-tengahnya Iya. perusahaannya ini. Iya, jadi kalau misalnya UNICEF kan mau istilahnya kayak mau jalankan program di kabupaten, tapi dia harus melalui NGO lokal dulu, NGO baru lokal, oke. bisa masuk ke kabupaten lagi gitu. So jadi fungsi sebenarnya LSM lokal. iya, yayasan lokal ya, Iya, di situ ya, yayasan lokal ya. Jadi fungsi sebenarnya tempatnya Kak Justin berada ini sebenarnya lebih ke ngapain sebenarnya? Tugas fungsinya itu. Ya, dulu, sekarang sudah tidak ya, tapi dulu memang sempat
berapa dari tahun 2015 sampai 17 kalau nggak salah itu. Nah, jadi tujuan dari kerjasama antara UNICEF dengan kami itu kayak melanjutkan program yang dari pusat. Jadi mereka juga bukan satu lembaga donor, tapi melanjutkan program dari pusat yang sebetulnya itu kebijakan pusat untuk daerah. Hanya tidak sampai ataupun sampai tapi ternyata dalam sistem pelaksanaannya itu macet. Jadi contohnya kayak pendidikan gitu. Ya. Nah, ada hal-hal khusus yang harus program khusus dari pemerintah yang ditargetkan dari pemerintah nasional ke daerah, tapi karena jalannya terhambat dengan berbagai faktor sehingga adanya kerjasama dengan UNICEF ini. Nah, di situ lebih kerjasamanya seperti kayak edukasi, pemberdayaan kayak gitu, capacity building untuk pemerintah daerah. Untuk pemerintah daerah. Nah, itu sasarannya itu siapa? Kalau dulu sasarannya ada dinas pendidikan, terus dinas kesehatan, lebih ke itu sih. Lebih ke situ ya, pendidikan sama kesehatan. Iya. Nah, berarti UNICEF sendiri ini programnya mereka ini sudah lama ada di Biak, baru bekerja sama dengan kebetulan si Kak Justin bekerja di situ. Sudah ada sama yayasan yang lain atau memang selalu dengan yayasan yang Kak Justin sempat bekerja dari 2015 sampai 2017 itu? Dulu jadi aturannya itu kan tahun-tahun sebelum saya bergabung dengan lembaga yang bekerja sama dengan UNICEF, itu bisa langsung ke pemerintah daerah, tapi karena ada regulasi atau kebijakan lain sehingga harus melalui NGO lokal dulu baru ke pemerintah daerah. Gitu. Berarti nyambung nih kalau memang sasarannya pendidikan dan kesehatan, salah satunya pendidikan dan pemberdayaan ya. Iya. Nyambung. Kita kan tema gereja kita ini KGC itu adalah empower. Empower itu kan kalau kita cari di Google nih, itu artinya itu adalah pemberdayaan atau memberdayakan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol soal lebih spesifik ke soal pemberdayaan ini. Nah, dari pengalamannya Kak Justin selama 2 tahun dari 2015 sampai 2017 di NGO lokal ini yang bekerja sama dengan UNICEF ini, pemberdayaan itu butuh apa aja untuk bisa terlaksana gitu. Misalnya di pendidikan ya, pendidikan lah, kita ambil pendidikan contoh. Kalau misalnya contohnya di pendidikan itu kita butuh yang pertama itu sebetulnya komitmen dari daerahnya sendiri, dari orang-orang yang akan kita berdayakan dulu. Nah, sebetulnya daerah ini butuh tidak sih? Atau guru-guru misalnya targetnya di sekolah-sekolah yang ada di pedalaman maupun pinggiran itu sebetulnya dari data yang ada mereka butuh tidak sih peningkatan kapasitas, diberdayakan seperti itu dulu. Kalau Pemdanya dari segi komitmen baru bisa. Tapi kalau misalnya, jadi paling utama untuk pemberdayaan tuh menurut saya ada komitmen dulu dari mereka. Mau tidak merubah yang istilahnya kayak kerja rutinitas jadi sesuatu yang lebih inovatif kayak gitu. Jadi pemberdayaan ini membutuhkan itu semua, komitmen, lalu tapi berarti harus dari Pemdanya terlebih dahulu ya. Iya, Pemdanya berkomitmen dulu. untuk itu ya. Iya. Baru lari ke guru-gurunya, baru ke anak buahnya ke bawah lah. Baru ke bawah begitu ya. Iya. Nah, biasanya nih yang sudah dilaksanakan sama Kak Justin, model pemberdayaannya itu seperti apa? Toolsnya itu apa aja gitu? Kalau untuk kesehatan atau pendidikan dulu? Pendidikan. Ya, kalau untuk pendidikan model pemberdayaannya itu kita melatih guru-guru yang akan menjadi fasilitator atau motivator di sekolah-sekolah terpencil. Jadi dia akan di sana untuk membina guru-guru di sana dulu. Ya. Nah, kemudian dari guru-guru di sana yang sudah dilatih baru ngajar lagi menerapkan itu ke anak muridnya. Anak muridnya. Jadi berarti memang sasarannya hanya untuk guru-guru
yang mau dan siap untuk diutus ke sekolah-sekolah terpencil gitu ya? Bukan, jadi kayak di Kabupaten Biak ini kan sudah ada banyak sekolah ya, Ya. ada di kepulauan, terus ada di pedalaman juga. Nah di sana kan kalau dari data minim guru, terus minim fasilitas juga, ruang kelasnya masih tidak ini, dan ada anak-anak juga yang dari kelas 1 dari sampai kelas 3, bahkan ada yang ketemunya kelas 5 tuh belum bisa baca. Oh, Nah jadi SD ya? ya SD. Jadi dari hasil survei itu nanti teman-teman di kantor akan mulai susun strategi pemberdayaan, model apa sih yang harus digunakan untuk melatih para pelatih mentor ini. Jadi ada para pelatih mentor yang akan direkrut memang khusus untuk menuju ke sekolah-sekolah terpencil tadi dengan persetujuan dari pemerintah daerah. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya pemerintah daerahnya oke, mereka akan diutus terus misalnya kayak ditargetkan kamu di sana nanti 3 bulan ya, 3 bulan mendampingi dengan susunan kegiatan seperti apa. Jadi mereka akan membekali para guru-guru di sana. Tentu saja itu metode pembelajarannya pakai konteks lokal juga di sana. Mungkin menghitung dengan bahan-bahan lokal yang ada atau pasir anak-anak disuruh Iya. nulis kayak gitu. Oke, koreksi kalau saya salah ya. Berarti kan tugasnya yayasannya Kak Justin ini untuk yang membekali, Iya. ya kan? Iya. UNICEF sendiri berarti fungsinya apa? Kalau UNICEF dia sebagai penyedia yang akan membiayai program ini. Oke. Walaupun dia bukan lembaga donor, tapi program ini artinya mereka punya dana untuk mendukung jalannya program, tetapi tidak full mereka kasih. Jadi kayak kita di Biak ada contohnya 10 sekolah nih toh. 10 sekolah itu tidak akan full didukung oleh UNICEF, tapi kita dapat kayak pilot project gitu. Oke. Nanti tugasnya Pemda mereplikasi sekolah-sekolah yang sudah jadi sekolah modeling. Kayak sama juga dengan bidang kesehatan gitu. Saya lebih ininya sih ke kesehatan, Lebih kesehatan karena ya sebenarnya. basicnya memang kesehatan. Oke, berarti saya udah mulai paham nih. Nah, yayasan seperti yang Kak Justin kerja itu di 2 tahun tersebut tuh di Biak tuh ada berapa atau cuma satu itu aja? Ya kalau untuk NGO lokal banyak, cuma kalau yang memang betul-betul konsisten untuk bekerja dengan Pemda itu setahu saya cuma itu ya. Iya, yang tempat yayasannya Iya. Kak Justin ya. Oke, siap. Seru ya teman-teman ya, kita ngobrolin soal ini. Udah ada sedikit wawasan yang kita nambah. Oke, sebelum kita lanjut ngobrolnya, kita akan dengerin dulu teman-teman dari KGC PW Team yang akan bawa kita lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan ketemu lagi nanti. Bom bom pararam bom pararam bom bom pararam bom bom pararam bom pararam bom bom pararam. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blood eyes are open, stronghold are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Bum bum ba-da-da-dum, bum ba-da-dum, bum bum ba-da-da-dum, bum bum ba
I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you, blood as are open, stronghold are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you, blood eyes are open, stronghold are broken. I am living my faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you, blood eyes are open, stronghold are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Sip, kita akan lanjutin lagi ngobrol kita. Oke, Kak Justin sebagai salah satu pengurus KGC Rock Biak. Oke, buat yang belum tahu, KGC Rock Biak itu Kingdom Generation Community Rock Biak, yaitu komunitas youth yang ada di GBI Rock Biak. Ya, menurut Kak Justin setelah 2 tahun ada di yayasan lokal yang bekerja sama dengan UNICEF untuk sasarannya pendidikan dan kesehatan, benar ya tadi ya? Pemberdayaan di 2 bidang itu. Yang Kak Justin temukan selama 2 tahun itu, generasi muda di Biak itu apa yang mereka butuhkan, urgensinya apa yang mereka butuhkan? Oke, kalau pengalaman, berdasarkan pengalaman dan melihat kondisi Biak, Yeah. situasi anak-anak muda di Biak, kalau yang urgent menurut saya itu ada masalah di membangun kepercayaan diri. Oke. Karena mungkin Kak Arif sendiri pernah lihat lah atau pernah dengar berita kayak gitu tentang anak-anak yang masih usia sekolah, Yeah. dari SD sampai SMP itu banyak anak-anak yang mengkonsumsi komik, terus itu karena ada bahannya, ada yang membuat apa ya, kayak Ya, jadi berani lah, jadi pede gitu ya. nah, atau Ibon, lem Ya, Ibon juga itu. Nah, dari situ kan kita bisa lihat oh ini ada masalah kepercayaan diri dan kemungkinan berada di lingkungan yang salah juga. Jadi kalau misalnya teman-temannya ajak kok terlalu jago lah kalau kok tidak ini pakai Ya, tidak pakai itu. pakai lem Ibon atau minum komik tuh. Nah, akhirnya dicoba-coba, mungkin sampai itu coba pertama sampai akhirnya juga miras, rokok. Jadi menurut saya dari kepercayaan diri yang tidak terbangun dari awal sehingga bisa salah karena dipengaruhi juga sama teman. Iya. Akhirnya begitu. Itu ditemuin tuh ya. Atau gimana? Kalau kamu gimana? Kamu pernah nyoba apa? Siapa di sini ya? Anti. Yang komik, anak-anak komik, angkat Antimo. tangan. Kok maksudnya antimo? Komik pernah nyoba. Komik sudah nyoba ya? Ya, Waktu untuk batuk. sakit. Batuk. Batuk. Iya
Itu kalau pagi-pagi olahraga juga di lapangan Cendrawasih. Lari tuh lapangan lari bagian sudut-sudut rame dengan bungkusan komik yang bukan cuma satu bungkus. Wow. Iya, apa nikmatnya itu ya? Saya bingung juga ya. Dia ada efek kayak obat bius lah gitu. Penenang atau Menenangkan, jadi berani, iya. Jadi berani. Miras juga ya di biak ini juga saya lihat. Lalu ya rokok tuh jadi kayak biasa juga. Iya. Nah, menurut Kak Justin nih, balik ke pelayanan kita KGC yang temanya bulan ini adalah empower, pemberdayaan atau memberdayakan. Apa menurut Kak Justin yang bisa KGC lakukan dengan ketemu dengan generasi muda di Biak yang realitanya kebutuhannya mereka akan mentally, kepercayaan dirinya untuk naik gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Iya, kalau untuk adik-adik KGC atau generasi KGC di Biak ini lebih ke bagaimana melakukan pendekatan ke teman-teman. Misalnya ada teman di sekolah yang yang sudah salah kayak gitu, bagaimana rangkul dia, ajak dia. Ya pasti memang banyak tantangan ya, apalagi kita yang mungkin dianggap rohani atau bagaimana lah gitu. Tapi ya kalau menurut saya anak-anak seperti itu jangan dijauhi. Jadi kita yang sebagai anak-anak KGC kayak kita lebih merangkul ya. Merangkul, ajak, jangan kapok lah kalau misalnya ada teman yang sudah kayak gitu terus kalian ajak, ayo kita ke misalnya Komsel. Nah terus dia udah nolak, ya jangan kapok. Jadi bagaimanapun itu tantangan sih sebetulnya buat adik-adik yang ada di KGC. Nggak nyerang ajak ya. Ya tentunya ini juga bukan cuma tugas KGC Rock Biak saja, karena gereja ya sebagai salah satu kabupaten yang Nasraninya banyak, gitu ya. Mayoritas Kristen. Mayoritas Kristen, harusnya anak muda, youth itu ya jumlahnya banyak, dan kita punya SDM yang banyak untuk bisa menangkan anak-anak seperti ini. Iya. Sudah sebagai tugas gereja lah ya untuk menjangkau anak-anak muda ini. Lalu dari pengalamannya Kak Justin yang sudah berarti kan yayasan lokal yang bekerja sama dengan UNICEF tadi, tempatnya Kak Justin itu kan pasti waktu memberdayakan itu kan harusnya punya tools kan, modul, ya kan? Nah, untuk anak-anak yang punya masalah krisis kepercayaan diri secara mental itu, biasanya itu menurut Kak Justin saja nih, itu butuh modul seperti apa gitu? Apa cuma sekedar ajakan saja, atau mungkin kalau kita anak youth ajak komsel aja, ajak ibadah aja, atau memang secara general tuh ada modul khusus yang untuk membangkitkan kepercayaan diri anak muda gitu? Kalau untuk tools seperti apa yang buku cetak atau sebagainya begitu sebetulnya ini tidak ada. Tapi dari saya rasa cukup kita banyak belajar dari agama ya, bukan, tentu saja bukan hanya Kristen ya. Semua agama pun mengajarkan hal yang baik ya. Jadi ya toolsnya bisa dari situ, karena anak-anak yang tadi saya bilang krisis kepercayaan diri ini kemungkinan besar mereka itu kayak hanya perlu perhatian dari mungkin sudah bermasalah di rumah atau di lingkungan keluarganya. Tapi karena kita bisa merangkul atau perhatian sama mereka, itu bisa jadi satu, artinya modul yang tidak tertulis tapi itu yang bisa menggerakkan mereka lah. Saya ini ternyata ada teman yang care sama saya. Jadi mereka lebih merasa ada yang care lah kayak gitu. Wah, itu care yang lumayan apa ya, butuh pengorbanan, berharga ya. Iya. Jadi kesimpulannya kita bicara sore ini, kita ngobrol-ngobrol, kita sama Kak Justin ini, bahwa untuk memberdayakan, untuk pemberdayaan, untuk empower tuh pertama kita butuh kerjasama dan komitmen
dari baik dari kita sendiri maupun dari orang yang sedang kita mau rubah, kita sedang mau berdayakan. Lalu yang kedua itu hasil dari pemberdayaan adalah perubahan. Dan yang ketiga, kita nggak boleh capek-capek, kita harus mau bayar harga dan mau berkorban untuk memberdayakan orang-orang yang kita tahu mereka harus diberdayakan, mereka harus dibangun kepercayaan dirinya. So, thank you ya, Sama-sama. Justin, sudah bagi sedikit, sharing sedikit pengalamannya Kak Justin Ya. di tempat pekerjaannya yang kebetulan nyambung banget dengan tema KGC bulan ini. Sebagai info saja untuk teman-teman KGC dan untuk siapapun yang menonton saat ini, kalian bisa untuk kasih pertanyaan kalian, tanggapan kalian, respon kalian bisa via DM ya di IG kita. Nanti ada IG kita nanti di layar ini, nanti entah ditaruh di mana lah. KGC Media yang pasti nggak di luar layar ada. Nah, nanti ada di situ, kalian bisa respon di situ, kalian bisa kasih pertanyaan, kalian bisa share juga kesaksian, mungkin kalian punya pengalaman pernah berhadapan dengan teman-teman yang seperti tadi kita discuss. Terus kalian mungkin juga punya kenal koneksi yang bisa membantu pelayanan seperti itu. Nah, itu kalian bisa respon di situ di IG kita, nanti akan muncul di layar-layar ini. So, sekali lagi terima kasih buat Kak Justin, Thank lalu you. terima kasih juga buat KGC Praise and Worship Team yang sudah membawa kita menuju dalam menyembah Tuhan sore hari ini. Lalu juga buat KGC Biak Media Team. Oke, demikian. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. In the highest, let our King be lifted up. Pertama kali nih. Udah. Kerjanya sebetulnya kolaborasi. Sorry. Maaf, saya lupa rekam.